Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Munawwaroh, NIM 21110501036. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian jual beli. Pengertian jual beli dalam Islam disebut dengan al-bai'. Al-bai' memiliki pengertian secara bahasa, yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula al-bai' dimaknai dengan tukar-menukar barang. Sementara itu, menurut istilah ada banyak pengertian dari jual beli. Laman Muhammadiyah menuliskan dari Ma'had Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lain dengan memakai cara tertentu. Sementara menurut Ma'had Syafi'i, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda lain. Keduanya dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai cara yang diperbolehkan syariat. Seperti jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan tertulis dalam Al-Quran mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dasar hukum jual beli. Setelah memahami pengertian jual beli, penting juga untuk mengetahui dasar hukumnya. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Maka hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli sesuai dengan syariat agama Islam. Berikut ini dasar hukum jual beli menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama, yaitu a. Al-Quran. Dasar hukum jual beli diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. B. Hadis Rasulullah SAW. Berikut dasar hukum jual beli yang diatur dalam Rasulullah SAW, yaitu maksudnya adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. C. Ijma. Ijma memiliki arti kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qodamah radhiyallahu anhu menyatakan kaum muslimin telah sepakat diperbolehkan jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus diketahui sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syariat sebagai berikut. 1. Syariat penjual dan pembeli. A. Kedua belah pihak harus baligh. B. Keduanya berakal sehat. C. Bukan pemboros. D. Bukan paksaan yakni atas kehendak sendiri. 2. Syarat barang jual beli. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. B. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. C. Barang itu suci, artinya jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikkan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Syarat jual beli online. Berikut ini terdapat beberapa syarat jual beli online, yaitu A. Penjual harus melampirkan foto produk, menyertakan spesifikasi secara lengkap. C. Menyediakan garansi jika ada kecacatan. Rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu A. Harus adanya penjual dan pembeli. B. Harus ada barang yang diperjualbelikan. C. Harus ada alat nilai tukar mengganti barang. D. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Pengertian akad hiyar. Pengertian hiyar jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli, proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya akad transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang memilih pembelanjaan secara mutlak, bukan orang yang terlarang pembelanjakan hartanya dan wajib melakukan akad ijab kabul. Hak hiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju di dalam suatu transaksi
tercapai dengan sebaik-baiknya. Status hiyar menurut ulama fikih dalam disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Macam-macam hiyar. Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan hiyar. Ada kalanya seorang terlanjur memberi barang. Sekiranya hak hiyar tidak ada, akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan, dan berbagai akses yang buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari. Dalam hubungan ini ada beberapa macam hiyar dalam fikih Islam, yakni A. Hiyar ar-ru'yah, B. Hiyar majelis, C. Hiyar asyar, D. Hiyar aib, E. Hiyar at-ta'yim. Akibat hukum hiyar. Setiap aturan Islam pasti ada hikmah dan orientasi pemecahan masalah yang dapat diselesaikan. Tentu begitu pun dengan adanya aturan hiyar dalam proses transaksi jual beli. Dengan adanya hukum hiyar dapat diambil suatu akibat berupa hikmah, yaitu sebagai berikut. 1. Hiyar membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam. 2. Mendidik masyarakat berhati-hati dalam melakukan akad jual beli. 3. Penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli. 4. Terhindar dari unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.